Berdoa selesai. Halo, selamat siang. Bagaimana nih kabar Rupiah hari ini? Selamat siang Kak, Alhamdulillah kabar ulun hari ini baik. Um, um, Sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Di sini kakak sebelumnya perkenalkan nama kakak Jessica Rashid dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2020. Di sini kakak berperan sebagai seorang konselor yang akan menyelesaikan permasalahan yang Pian rasakan saat ini. Nah, kalau boleh tahu nama lengkap Pian siapa dan jurusan dari mana? Sebelumnya ulun mau memperkenalkan diri dulu. Ulun namanya Siti Nurhalisyah, bisa dipanggil Ica. Panggilan akrabnya dari jurusan Ekonomi Pembangunan Kak. Oh, berarti bisa dipanggil Ica ya. Jadi kakak mau manggil Ica aja supaya lebih enak ya untuk konseling pada hari ini. Sebelumnya Ica ini pernah nggak mendengar apa itu konseling individual? Kalau di sekolah pun pernah mengikuti sebelumnya atau enggak? Sebelumnya cuma sekedar tahu aja kalau di sekolah itu ada BK, tapi belum pernah konseling ya? Iya, betul. Nah, jadi di sini kakak sedikit menjelaskan apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor dengan konseli dengan upaya pengentasan permasalahan yang dirasakan saat ini. Nah, jadi di dalam layanan konseling ini tuh ada asasnya Ica. Jadi yang salah satunya tuh ada asas kerahasiaan, di mana kakak berperan sebagai konselor akan merahasiakan yang Ica ceritakan kepada kakak. Nah, apakah Ica sudah bisa mengerti penjelasan dari kakak mengenai konseling individual? Iya, bisa Kak. Oke, terima kasih Ica. Ica bisa ceritakan langsung permasalahan yang Ica rasakan saat ini. Silakan Ica. Oke, baik. Jadi keresahan akhir-akhir ini yang ulun rasakan tuh, itu tuh kayak di keluarga gitu nah Kak. Jadi bapak ulun ini mulai dari bulan Oktober tuh sakit. Nah, sakit tuh sudah ada diagnosanya, jadi kayak harusnya tuh tinggal diperiksa aja itu tuh entah ganas atau jinaknya. Nah, jadi bapak ulun ini sudah keluar masuk rumah sakit tuh nah Kak. Setiap mau diperiksa itu tuh ganas atau tidaknya, pasti bapak ulun tuh kayak mau pulang duluan, kayak stop aja usah kayak itu. Nah, jadi bingung juga Kak sebagai keluarga nih, ini hendak sembuh tapi kada semangat buat sembuhnya tuh. Nah, dan sudah di apa namanya, Sudah dilakukan pengobatan? iya sudah, tapi ya di stop lagi gitu. Nah, kalau dari obat luar kan agak sulit loh Kak, harus ada resep dokternya kayak itu, jadi perlu pengawasan dokter juga. Tapi bapak ulun ini ngalih gitu, nah diajak buat berobat. Jadi itu bang ulun kesian dulu melihat mama ulun ini kayak sedih banar kayak itu. Nah, melihat abah ulun yang makin lawas tuh makin lemah, mana kadang mau lalu makan kayak itu nah Kak. Jadi itu sih keresahan yang ulun rasakan tentang keluarga ulun akhir-akhir ini. Terima kasih Ica sudah menceritakan permasalahan yang Ica rasakan saat ini. Kalau boleh tahu Ica ya Abah Pian itu udah berapa lama sakitnya? Sekitar bulan Oktober lalu sampai sekarang kan. Oh, sekitar bulan Oktober lalu ya. Jadi dari Oktober, November, Desember, berarti sampai 3 bulan ini ya? Iya Kak. Oke, kalau kakak boleh tahu Ica ini ada punya saudara? Ada satu. Adik ya? Iya. Oh, berarti Pian ini anak pertama. Oh iya. Oke. Kalau dari pihak keluarga maupun kerabat maupun Pian sendiri tuh sudah ada upaya atau usaha gitu untuk menasehati, memberi pengertian, ayo Abah kita melakukan pengobatan supaya Pian ini cepat sembuh, biar bisa sehat kayak dulu. Ada nggak? Ada Kak, jadi kayak hampir setiap hari kan Sidin tuh baru keluar tuh minggu lalu. Jadi dalam minggu-minggu ini kayak dipadahi terus kayak itu. Nah, kayak
ayo ke rumah sakit aja, soalnya kan kalau di rumah sakit ya setidaknya masuk infus cuma kalau obatnya. Ini kayak pasrah Sidin tuh, jadi sulit juga. Dan Sidin tuh kayak kadang masuk nasihat-nasihat dari keluarga tuh, jadi gitu aja kan. Jadi di sini itu sendiri susah ya untuk diajak berobat, sudah dikasih pengertian, sudah dikasih gambaran lah ibaratnya untuk pengobatan nih supaya cepat sembuh kan. Kalau boleh tahu ya Cak, biasanya tuh dikasih seperti apa? Apa semacam nasihat kayak abah ayo kasih kayak gini gitu, atau semacam atau ada yang hal yang lain? Ya paling sama kayak kakak sebutkan tadi tuh, kayak makasih gitu. Nah, berobat nyaman sembuh, keluarga yang lain juga memadai kan. Sebelumnya ada yang pernah terkena penyakit yang sama loh kak, tapi Sidin ini kayak ada bertahan. Di umur Sidin tuh sudah meninggal, jadi ada loh bayangan ini misalnya tidak berobat kayak ini, jadi dipadai kayak ini hendak melihat anaknya lulus kak, ada kayak itu. Nah, jadi kayak itu kak. Nah, jadi jadi ulun tuh bingung juga kayak apa. Lagi Jadi kayak sudah. Oke, terima kasih Ica. Ica bisa tarik nafas melalui hidung, bisa dibuka maskernya dulu Ica supaya pernapasan lancar. Buka, bentar deh. Tarik nafas melalui hidung pelan-pelan, mulut, ulangi sampai 3 kali. Udah tenang, bisa ditutup lagi mas. Di sini kakak menyimpulkan ya permasalahan dari Ica. Ica ini kan anak pertama ya, dan juga kakak juga anak pertama. Kita sama-sama anak pertama di sini. Susah karena kita sebagai seorang kakak, terus juga kita nih ibaratnya sebagai rumah bagi keluarga dan adik-adik kan, yang juga punya adik kan yang masih SMP. Dan juga Ica nih melihat diri sendiri dan keluarga tuh kayak khawatir terhadap abah kadang mau diajak berobat, susah dibilangin kan maksudnya ya. Seperti itu kan Ica. iya. Coba Ica pejamkan mata Ica. Pejamkan. Buka mata Ica. Bayangkan kakak ini abah Pian. Apa yang terhadap yang panggil kakak selama ini dan yang kendang selama ini. Utarakan perasaan. Ulun sih hendak ya kesadaran diri kesan berobat aja sih kak. Sekira ya sembuh kayak itu nah kan nyaman loh. Misalnya ulun hendak juga kayak itu nah pas ulun wisuda kayak itu keluarga ulun lengkap kayak itu nah. Ulun takutan juga kalau kesian juga kayak itu nah mama ulun sorangan timbul. Itu aja sih. Semoga berobat aja kayak itu nah, mau dibawa ke rumah sakit, mau makan gitu. Itu aja sih. Ada lagi yang mau diceritakan atau ingin diutarakan perasaan keluarkan? Anggap aja kakak ini abah Pian. Ya, semoga kesembuh aja dia. Itu aja udah dari ulun, harapan ulun juga kayak itu. Udah. Iya, sudah itu aja. Oke, baik nafas lagi Cak. Ulangi 3 kali Cak. Udah tenang. Iya sudah. Apa yang saya rasakan tadi setelah kamu? Sudah lega kai. Ini lega, belum terlega kayak itu nah. Ada yang kamu belum ungkapkan juga, soalnya belum ada sulit mengungkapkan perasaan ulun tuh di rumah. Soalnya misalnya ulun mengungkapkan di rumah juga mama ulun sedih, makin sedih gitu nah. Jadi untuk kawan bisi kesibukan masing-masing,
pasti ya, apalagi ini musim-musim UAS, siapa yang harus ulun keluarkan gitu na perasaan. Itu ulun lega kayak itu di sini. Oke, terima kasih Ica. Di sini kakak kalau memberikan teknik ya, teknik dari konseling individual, yaitu salah satunya teknik assertive training. Nah, jadi teknik ini tuh satu teknik dengan sebuah perilaku yang bisa Ica terapkan untuk permasalahan Ica. Nah, kebetulan kakak mau nanya nih, Ica suka menulis? Suka kak. Suka ya. Nah, di sini tuh kakak ada sticky note nih, Ica. Ica bisa nulis, terserah Ica mau nulis apa, mau kalimat semangat buat Abah atau bujukan supaya Abah ini mau berobat, terserah Ica mau nulis. Ica mau nulis? Ini ada pulpen, ada spidol mau yang mana, Ica? Ini semangat biasa ngomong kak. Sudah? Iya sudah. Nah, ini tuh bisa Ica misalnya nih ya, nanti ada Ica minta tolong atau minta ambilkan air, itu bisa aja Ica tempel sebagai supaya Abah tuh membaca gitu ya. Biar hati si Dini tergerak, walaupun hal sederhana, hal sekecil apapun pasti insya Allah. Nah, terus Ica ini suka ngobrol nggak sama kedua orang tua Ica? Kalau ngobrol tuh ulun lebih akrab ke mama ulun Kalau gitu. ke mama, coba sekali ke Abah, ngobrolnya dari hati ke hati. Kayak tadi nih, kakak kan nyuruh bayangkan ya kayak ini Abah pian, ya kayak itu juga ibaratnya kayak di toko kan ada pacar aja tapi lebih ke keluarga. Nah, jadi tuh ngobrol dari hati ke hati, terserah mau ngobrol apa juga. Ada kan tadi mau sembuh kan, nah coba tampil dari hati ke hati, insya Allah pasti nanti tergerak sedih untuk pengobatan lagi supaya sedih juga sembuh. Biar Ica kayaknya pas sudah kan keluarganya lengkap, ada Abah, ada Mama, ada Kakak, ada sepupu. Ica suka buat kerajinan? Suka kak. Nah, bisa aja tuh Ica, ini kan kakak ada origami, anggap ini origami, terserah Ica mau bentuk cinta atau bentuk ikan atau apapun itu ya, supaya Abah dia ini bisa tergerak jiwa. Lawannya bukan hanya untuk berkerajinan aja sih, tapi lebih ke berkisahan aja, sama kayak kita tadi. Itu yang saran yang kakak bisa berikan kepada Ica. Apakah Ica bisa sudah Ica bisa paham? Iya bisa kak. Makasih banyak kak. Itu aja yang kakak bisa sampaikan ke Ica dan berikan sedikit saran. Semoga Ica semangat terus. Terima kasih kak. Kerjanya juga nilai-nilai UASnya memuaskan, dan juga keluarga Ica, terutama Abah Ica, diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, lancarkan segala urusannya. Mungkin itu saja dari kakak. Maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan di hati pian. Maaf sebesar-besarnya. Mari sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita ucapkan alhamdulillah. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.